Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-159. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, demikianlah maka terjadilah ketegangan yang memuncak. Masing-masing menyiapkan diri untuk mempertaruhkan diri demi kehormatan nama mereka dengan kegayuhan mereka. Mereka tidak sadar bahwa di dunia ini ada cara lain yang jauh lebih baik daripada cara yang mereka tempuh. Dalam keadaan yang demikian, mereka melupakan bahwa ayah-ayah mereka akan dapat menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik, dengan laki-laki sejati, tanpa setetes darah pun yang tertumpah. Seandainya pada saat itu hadir seorang dari ayah-ayah mereka, atau Mahesa Jenar, atau Kepu Kanigara, maka keadaannya pasti akan berbeda. Namun yang terjadi adalah tak seorang pun dari mereka yang hadir, tak seorang pun yang dapat memberi peringatan kepada anak-anak itu. Yang tertua di antara mereka adalah Karang Tunggal. Namun Karang Tunggal adalah seorang anak muda yang sifat-sifatnya aneh. Akhirnya Sawung Sariti tidak tahan lagi membiarkan hatinya bergolak tanpa ujung pangkal. Karena itu dengan lantangnya ia berkata kepada Karang Tunggal, "Hai anak perkasa, apa maksudmu sekarang?" "Tidak apa-apa," jawab Karang Tunggal. "Aku hanya ingin melihat seseorang berlaku jantan, tidak dengan sembunyi-sembunyi dan curang." "Persetan dengan ocehanmu," bentak Sawung Sariti. "Kau kira aku tidak berani berhadapan seperti laki-laki?" "Nah, itulah kata-kata jantan," sahut Karang Tunggal. "Apa katamu, Adi Arya Saloka?" Mulut Arya Saloka tiba-tiba seperti terkunci. Ia sama sekali tidak mengharapkan hal yang demikian itu terjadi. Tetapi ia pun tidak mau apabila kelak ia benar-benar menjadi korban tusukan dari belakang. Dalam saat yang pendek itu pun segera ia dapat menangkap maksud yang tersirat dari perbuatan adik sepupunya itu, menyingkirkan dirinya untuk kelak memiliki Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Karena Arya Saloka masih berdiam diri, maka berkatalah Sawung Sariti, "Kakang Arya Saloka, apa boleh buat? Biarlah aku tidak tedeng aling-aling. Aku ingin kamukten atas tanah Banyu Biru, sekaligus selain tanah Pamingit." Hanya itulah yang terdengar dari mulut Arya Saloka apabila selama ini ia sudah berusaha melupakan segenap peristiwa yang terjadi atas dirinya karena pokal adik sepupunya itu. Maka kini tiba-tiba terungkit kembali peristiwa demi peristiwa pada saat dirinya hampir saja dicincang di halaman rumah sendiri. Kemudian setelah ia menyingkir, ia pun selalu dikejar-kejar. Apabila seorang yang bernama Sarayuda tidak menolongnya, maka ia pun kini tidak akan dapat melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Juga dikenangnya apa yang terjadi di Gedangan. Kenangannya itulah yang perlahan-lahan membakar dirinya. Dan kini adiknya itu berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus. "Jawab permintaanku," sambung Sawung Sariti. "Banyu Biru, Pamingit dan nyawamu." "Adi Sawung Sariti," jawab Arya dengan gemetar, "jangan memaksa aku membela diri." "Aku sebagai saksi." Tiba-tiba Karebet berteriak, "Siapapun yang kalah dan menang harus menghindarkan diri dari dendam yang menimpa dari kalian terbunuh. Adalah nasib malang yang menimpa diri. Aku tidak akan membuka mulutku kepada siapapun. Tetapi kematian adalah bukan tujuan kalian terbunuh. Karena itu hindarkanlah. Namun kalian harus berjanji
bahwa kalian akan menerima keputusan yang kalian buat bersama. Suasana di bawah pohon nyamplung itu menjadi bertambah tegang. Dada ketiga anak muda itu bergetar cepat karena darah mereka yang bergolak. Pada saat itu Galunggung masih terkapar di tanah liat yang becek. Di antara tanaman-tanaman jagung muda, kepalanya masih terasa pening. Dengan susah payah ia berusaha untuk dapat duduk dengan tegak. Dalam keadaan itu, hatinya pun bertambah tegang, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu terdengar Karang Tunggal berkata, "Pertemuan yang demikian adalah jauh lebih baik daripada dendam yang membara di hati kalian. Tetapi sekali lagi aku peringatkan bahwa aku adalah saksi dan kalian tidak akan mendendam di hati. Dengan demikian, setelah pertemuan ini selesailah urusan kalian. Laki-laki sejati tidak akan menelan ludahnya kembali." Darah Sawung Sariti kini benar-benar telah mendidih. Sedang Arya Saloka dapat memaklumi maksud Karang Tunggal. Anak muda itu tidak mau melihat pertentangan dan dendam yang berlarut-larut. Namun cara penyelesaian ini pun sangat tidak menyenangkan hatinya. Yang sudah bulat hatinya adalah Sawung Sariti. Hidup atau matinya telah dipertaruhkan untuk mencapai maksudnya. Demikianlah maka ketika darahnya telah bergelora membakar kepalanya, terdengarlah ia berteriak, "Kakang Arya Saloka, melawan atau tidak melawan, aku akan menyerangmu dan berusaha membunuhmu. Itu adalah ketetapan hatiku, dan aku telah menantimu di sini." Arya Saloka tidak sempat menjawab ketika ia melihat Sawung Sariti meloncat maju ke hadapannya. Beberapa langkah saja di mukanya dengan pedang yang terjulur lurus ke depan. Dengan gerak naluriah Arya Saloka mundur selangkah. Tangannya sudah siap mencabut pusaka Kiai Suluh. Namun sebelum itu dilakukan terdengarlah Karang Tunggal berkata, "Biarlah perkelahian ini menjadi adil. Kalian berdua tidak bersenjata, atau kalian berdua memegang pedang." Sawung Sariti dan Arya Saloka tidak segera menjawab. Mereka masih berdiri di atas kaki masing-masing yang renggang. Namun sepintas lalu berkisarlah di otak Karang Tunggal. Ia telah mendengar ilmu Sosro Birowo yang dimiliki oleh Arya Saloka dan ilmu lebur saketi di dalam diri Sawung Sariti. Agaknya kedua ilmu itu lebih berbahaya daripada pedang. Dengan demikian mereka tidak akan mempergunakan ilmu-ilmu yang dahsyat itu. Apabila mereka akan mempergunakan, mereka harus melepaskan senjatanya. Sehingga dengan demikian ada kesempatan padanya untuk mencegah terbenturnya kedua ilmu itu. Sedang pertempuran dengan pedang antara dua orang yang selincah Sawung Sariti dan Arya Saloka biasanya tidak akan sampai pada bahaya yang sebenarnya terhadap jiwa mereka. Ia akan dapat mencegahnya apabila perlu, juga apabila salah seorang darinya telah terluka dan meneteskan darah. Karena itu, segera ia berkata, "Adi Arya Saloka, pakailah pedang ini." Karang Tunggal tidak menunggu jawaban. Segera ia meloncat dan menyerahkan pedang Galunggung kepada Arya Saloka. Seperti orang yang terbius oleh keadaan yang dihadapinya, Arya Saloka menerima pedang itu dengan hati yang kosong. "Nah, di tangan kalian telah tergenggam pedang," kata Karang Tunggal. "Terserah kapan kalian akan mulai. Tetapi setetes darah yang mengalir dari tubuh kalian akan merupakan keputusan jantan. Dan kalian harus menerima keputusan itu tanpa syarat." Arya Saloka dapat mengerti arti kata-kata Karang Tunggal, namun Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarnya.
Ketika di tangan Arya telah tergenggam pedang, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan kecepatan kilat ia meloncat dan menusuk dada kakak sepupunya. Namun Arya Saloka telah membayangkan bahwa hal yang demikian itu akan terjadi. Karena itu segera ia menghindar. Pedang Galunggung di tangannya itu pun segera bergerak menyambar seperti elang di udara. Sawung Sariti segera meloncat ke samping. Matanya telah menjadi merah oleh api kemarahan dan nafsu. Karena itu, kemudian kembali ia melontarkan dirinya menyerang Arya Saloka seperti datangnya angin ribut. Demikianlah, maka keduanya tenggelam dalam perkelahian yang dahsyat. Arya Saloka dan Sawung Sariti adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh. Tenaga jasmaniah mereka sedang berkembang dengan suburnya. Perkembangan tubuh yang selalu dipupuk dan dipelihara dalam cara masing-masing. Arya Saloka telah berkembang dalam lingkaran ilmu keturunan Pengging. Sedang Sawung Sariti menjadi perkasa karena ilmu keturunan Pangrantunan. Dua ilmu yang dahsyat yang pada masa-masa lampau menjadi pasangan yang mengerikan untuk menghadapi kekuatan golongan hitam. Karang Tunggal menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Ia melihat betapa keduanya sambar menyambar dengan tangkasnya seperti sepasang burung Raja Wali yang bertempur di udara. Namun sesaat kemudian, keduanya telah berubah menjadi seekor harimau yang garang dengan kuku-kukunya yang tajam melawan seekor banteng yang kokoh kuat dengan tanduk-tanduknya yang runcing mengerikan. Tetapi Karang Tunggal sama sekali tidak mencemaskan mereka. Ia melihat kekuatan dan ketangkasan pada kedua belah pihak. Karena itu ia bersyukur bahwa keduanya telah bertempur dengan senjata. Kalau saja mereka bertempur dengan tangan mereka, maka ia pasti akan melihat bahwa tiba-tiba saja akan berbenturanlah ilmu Sosro Birowo dan Lebur Saketi. Kalau ilmu itu tidak seimbang, maka salah seorang di antaranya pasti akan hancur lumat bagian dalam tubuhnya. Pedang di tangan Sawung Sariti berputar dengan cepatnya, semakin lama menjadi semakin cepat dan membingungkan. Bahkan kemudian seakan-akan berubah menjadi ribuan mata pedang yang menusuk dari ribuan arah. Namun Arya Saloka adalah murid dari perguruan Pengging lewat seorang yang bernama Mahesa Jenar. Karena itu pedangnya pun mampu membentengi dirinya seperti sebuah bola baja yang melingkari tubuhnya. Tak seujung jarum pun dapat ditembus oleh tajam pedang lawannya. Bahkan Arya Saloka tidak saja mampu mengurung dirinya dengan bola baja yang kokoh dan kuat, namun sekali-kali serangannya pun menyambar dengan dahsyatnya. Tidak terlalu sering, namun setiap sambaran pedangnya cukup mendebarkan hati lawannya. Demikianlah mereka tenggelam semakin dalam pertempuran yang menyeramkan itu. Masing-masing telah mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya. Mereka melingkar-lingkar dan berputar-putar dalam satu daerah yang dilindungi oleh rimbunya pohon nyamplung. Sekali-kali mereka berloncatan sambar menyambar, mengelilingi pokok pohon nyamplung yang besar itu. Pedang mereka berkilat-kilat seperti tatit yang berterbangan di langit. Benturan-benturan kedua senjata itu sedemikian dahsyatnya sehingga bunga api memercik di udara. Karang Tunggal akhirnya mengagumi juga ketangkasan mereka, kelincahan dan keprigelan Sawung Sariti, dan ketangguhan serta ketangkasan Arya Saloka merupakan tanding yang dapat menghentikan denyut jantung.
Namun kekuatan jasmaniah Arya Saloka ternyata melampaui kemampuan Sawung Sariti, tempaan yang bertahun-tahun di sepanjang perantauan, menuruni lembah dan tebing-tebing, perburuan di hutan-hutan dan pergulatan melawan ombak lautan, telah menjadikan tubuh Arya Saloka sekokoh belit karang. Otot-ototnya seakan-akan telah mengeras, sekeras besi. Kulitnya yang merah kehitam-hitaman, terbakar matahari setiap hari itu seolah-olah menjadi lapisan tembaga yang melindungi tubuhnya dari setiap bahaya yang menyentuhnya. Karena itulah, maka akhirnya kesegaran tubuh Arya Saloka telah ikut serta menentukan pertempuran itu. Benturan-benturan yang terjadi di antara kedua pedang itu tampak bahwa keadaan Arya Saloka masih lebih baik daripada Sawung Sariti. Demikianlah pada suatu ketika Sawung Sariti kehilangan keseimbangan sesaat setelah pedangnya beradu dengan pedang Arya Saloka. Karena dorongan yang keras, Sawung Sariti terdesak selangkah surut serta tubuhnya terputar setengah lingkaran. Pada saat yang demikian, dengan kecepatan yang luar biasa, pedang Arya Saloka terjulur ke dadanya. Sawung Sariti cepat berusaha menghindarkan diri. Ia memutar tubuhnya setengah lingkaran pula dalam arah yang sama. Sedang ia mengangkat pedangnya, berusaha untuk menangkis serangan lawannya. Sebagian Sawung Sariti berhasil. Pedangnya memukul pedang Arya Saloka ke samping. Namun kekuatan Sawung Sariti pada saat ia melingkar tidaklah sepenuh kekuatan Arya Saloka. Sehingga dengan demikian, pedang Arya Saloka masih menyentuh pundak kanannya. Sebuah goresan telah menyobek kulit Sawung Sariti, dan dari luka itu melelehlah cairan yang berwarna merah segar, darah. Sawung Sariti terkejut ketika terasa sebuah goresan menyengat pundaknya. Ia segera meloncat mundur. Tanpa disengaja tangan kirinya meraba pundaknya, dan cairan yang hangat terasa di telapak tangannya. Terdengarlah ia menggeram dan giginya gemeretak. Pada saat itu, Karang Tunggal meloncat ke depan dan berdiri di antara mereka. Dengan lantang ia berkata, "Keputusan telah jatuh, darah telah menetes dari luka." Sawung Sariti memandang Karang Tunggal dengan mata yang berapi-api. Darahnya serasa mendidih di dalam dadanya. Katanya tidak kalah lantangnya, "Apa maksudmu? Perjanjian kita mengatakan keputusan diambil secara jantan. Kalau darah telah menetes, pertempuran berakhir dan selesailah persoalan kalian," sahut Karang Tunggal. "Apa keputusan itu?" tanya Sawung Sariti. "Seperti yang kita janjikan, bukankah kalian sedang bertaruh di atas tanah Pamingit dan Banyu Biru?" jawab Karang Tunggal. Mata Sawung Sariti menjadi semakin menyala. Kemarahannya kini telah benar-benar memuncak. "Tidak ada pertaruhan apa-apa." Tiba-tiba terdengar suara Arya Saloka yang sudah berhasil menenangkan dirinya. "Marilah kita lupakan persoalan kita." Karang Tunggal mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. Betapa besar jiwa sahabatnya itu. "Bagus," katanya. "Kalian tetap pada kedudukan kalian masing-masing sebagai putra kepala daerah perdikan yang terpisah." Bagi Sawung Sariti semuanya itu seakan-akan merupakan ejekan atas kekalahannya. Didorong oleh harga diri dan dilambari oleh nafsu yang melonjak-lonjak, maka Sawung Sariti telah lupa pada segalanya. Lupa pada keadaannya, lupa pada darahnya yang bersumber dari saluran yang sama dengan Arya Saloka. Lupa akan sifat kepribadian yang sejak lama mencekam tata kehidupan daerah ini. Ia sudah tidak mempedulikan lagi segala-galanya. Dengan suara nyaring ia berkata, "Laki-laki tidak mengenal darah yang menetes dari luka. Ayo Kakang Arya Saloka, bersiaplah. Kita bertempur antara hidup dan mati." Dada Arya Saloka bergetar mendengar tantangan ini.
Ia tidak menghendaki hal demikian terjadi, namun terasa pula bahwa dendam yang membara di dada adiknya itu tak akan padam. Karena itu ia menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Ia menyesal mengapa tidak mengajak gurunya atau ayahnya menjemput ibunya. Kalau demikian keadaannya mungkin berbeda, tetapi di dalam hatinya melontarlah kata-kata, kalau Sawung Sariti tidak melakukannya sekarang, maka akan datanglah saatnya pertentangan yang memuncak. Bara api yang tersimpan di dalam dada anak itu, bagai bara api yang tersembunyi di dalam sekam, setiap saat akan berkobar membakar dirinya. Dalam pada itu Karang Tunggal pun menjadi kecewa. Sawung Sariti ternyata tidak berjiwa besar. Karena itu akhirnya ia berkata, "Kenapa kau mengingkari janji? Aku tidak pernah berjanji. Dan aku sudah berkata, melawan atau tidak, aku akan bunuh Kakang Arya Saloka," jawab anak muda yang mata gelap itu. Suasana di bawah pohon nyamplung kini benar-benar dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Gemerisik daun-daunnya yang rimbun terdengar seperti lagu maut yang membelai hati ketika anak-anak muda yang sedang berdiri mematung di bawahnya. Arya Saloka masih berdiri dalam kebimbangan hati. Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba terdengar Sawung Sariti berkata seperti guru dimulai hujan, "Jangan tegak seperti patung. Aku ulangi, melawan atau tidak, aku akan membunuhmu. Bersiaplah, aku akan mulai." "Tunggu dulu," sahut Arya Saloka. Tetapi Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarkan lagi. Ia telah meloncat seperti seekor serigala lapar menerkam mangsanya. Demikian cepat dan tiba-tiba sehingga Arya Saloka dan Karang Tunggal menjadi terkejut karenanya. Arya Saloka sama sekali tidak menduga Sawung Sariti benar-benar akan mengancam jiwanya pada saat ia sedang mencoba mencegah perkelahian. Karena itu, ia agak gugup. Ia melihat pedang adik sepupunya yang besar dan panjang tiba-tiba saja terjulur ke dadanya. Dengan segala kemampuan yang ada padanya, ia mencoba memukul pedang tersebut. Namun terlambat, pedang Sawung Sariti berhasil mematuk dadanya. Kemudian sebuah goresan yang panjang membekas menyilang. Perasaan pedih menjalar menyusur segenap sarafnya. Arya berdesis perlahan. Untunglah ia tangkas sehingga goresannya tidak dalam. Namun demikian darah yang mengalir dari luka itu seakan-akan minyak yang akan menyiram api kemarahan anak muda dari Banyu Biru itu. Arya Saloka bukan anak dewa ataupun malaikat dari langit. Karena itu maka ia pun memiliki sifat-sifat anak muda pada umumnya. Darahnya yang panas serta jiwanya yang meledak-ledak. Selagi Arya Saloka masih memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya, marah, dendam dan nafsu mempertahankan diri. Demikian akhirnya Arya Saloka telah kehilangan semua kesabaran serta kelunakan hati. Yang di dalam dadanya kini adalah kemarahan yang menyala-nyala seperti api membakar hutan kering di lereng bukit dalam arus angin yang kencang. Hilanglah kini pengamatannya atas adik sepupunya. Yang ada di hadapannya kini adalah lawan yang sedang mempertaruhkan hidup atau mati. Karena itulah maka sambil menggeram keras Arya Saloka meloncat dengan tangkasnya. Kemudian seperti badai ia menyerang Sawung Sariti. Namun Sawung Sariti telah bertekad bulat untuk bertempur mati-matian. Ia tidak akan mau hidup bersama-sama dengan kakak sepupunya dalam lingkungan langit yang sama. Kakak sepupunya atau ia yang harus mati.
Maka terulang kembali pertempuran sengit di bawah pohon nyamplung. Pertempuran antara dua anak muda yang darahnya sedang mendidih sampai ke kepala. Karang Tunggal kini berdiri seperti tonggak. Ia benar-benar menjadi kecewa. Ia kini tidak bisa berharap bahwa dendam di antara keduanya akan terhapus karena ucapan jantan. Karena itulah ia melangkah perlahan-lahan menepi dan duduk di tepi jalan bersandar pokok pohon nyamplung untuk menghilangkan kejengkelan hatinya. Tiba-tiba Karang Tunggal berteriak keras-keras, "Aku tidak peduli lagi dengan kalian. Apa yang terjadi kemudian, aku tidak turut campur. Juga seandainya kalian mati bersama-sama, aku akan berdendang lagu kinanti, sama sekali bukan megatruh." Meskipun kata-kata Karang Tunggal itu bergetar memenuhi udara, namun Sawung Sariti dan Arya Saloka tak mendengarnya. Perhatian mereka sepenuhnya telah tertumpah pada perjuangan mereka untuk mempertahankan hidup masing-masing. Pertempuran kali ini pun semakin lama menjadi semakin memuncak. Masing-masing telah melepaskan segenap ilmu pedang mereka. Ilmu pedang dari perguruan Pengging melawan ilmu pedang dari perguruan Pangrantunan. Dua ilmu yang seimbang dan dimiliki oleh dua orang anak muda dalam tataran yang seimbang pula. Namun sekali lagi nampak betapa kekuatan jasmaniah Arya Saloka berada selapis lebih dari Sawung Sariti. Itulah sebabnya maka Sawung Sariti berusaha mempergunakan kelincahannya untuk memukul lawannya. Namun agaknya Sawung Sariti tidak akan berhasil, sebab Arya Saloka pun mampu bertempur dalam kelincahan yang mengagumkan. Bahkan kemudian keduanya seakan-akan berubah menjadi bayangan yang melayang-layang secepat sikatan menyambar belalang. Pedang Sawung Sariti bergerak dalam bidang-bidang yang mendatar, mematuk dan kemudian berputar seperti baling-baling. Sedangkan pedang Arya Saloka mengambil garis-garis silang untuk mematahkan serangan Sawung Sariti dan kemudian bergerak melingkari dirinya untuk kemudian dengan dahsyatnya, sedahsyat angin pusaran, pedang itu melebat lawannya. Dalam benturan-benturan yang terjadi, semakin jelas betapa kekuatan tubuh Arya Saloka melampaui kekuatan lawannya. Maka ketika Arya Saloka tidak lagi dapat mengendalikan diri, pedangnya menyambar dengan cepat dan kerasnya ke arah leher lawannya. Namun kelincahan Sawung Sariti pun tidak kalah daripada lawannya. Cepat ia merendahkan diri dan pedangnya menyilang, melindungi tubuhnya. Terjadilah suatu benturan yang dahsyat, seperti bunga api menghambur di udara. Dalam benturan itu Arya Saloka telah mengerahkan segenap kekuatannya. Bahkan ia telah mempergunakan ayunan pedangnya, serta berat badannya untuk memperkuat serangannya. Dengan demikian, kekuatan yang menghantam pedang Sawung Sariti jauh melampaui kekuatan Sawung Sariti. Dengan demikian, ia terlontar mundur, sedang pedangnya bergetar cepat. Terasa jari-jarinya menjadi panas dan nyeri. Cepat ia berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Namun secepat itu pula, sekali lagi, pedang Arya Saloka memukul pedang Sawung Sariti. Kali ini Sawung Sariti tak dapat lagi menyelamatkan pedangnya. Dengan kerasnya pedangnya terpukul jatuh di tanah. Sawung Sariti menggeram keras karena terkejut dan nyeri-nyeri di tangannya. Dengan cepatnya ia meloncat mundur sejauh-jauhnya. Namun Arya pun mampu bergerak secepat itu, sehingga ketika Sawung Sariti berjejak di atas tanah, ujung pedang Arya Saloka seakan-akan telah melekat di dadanya.
Sekali lagi ia mencoba menjauhkan diri dari ujung pedang itu. Namun Arya Saloka pun melontar maju dengan kecepatan yang sama. Akhirnya Sawung Sariti berhenti. Tangannya bergetar. Namun tak sesuatu dapat dilakukan. Sedang ujung pedang Arya Saloka masih saja menekan dadanya. Melihat keadaan kedua anak muda yang bertempur itu, Karang Tunggal menjadi tegang. Tanpa sesadarnya, ia meloncat berdiri dengan wajah tegang menanti apa yang akan terjadi. Pada saat itu, Arya Saloka benar-benar telah menguasai lawannya. Dengan satu gerakan yang sederhana, ujung pedangnya akan menembus dada adik sepupunya itu. Namun tiba-tiba tati dari ujung langit memancar di udara. Seleret sinar jatuh di wajah adiknya yang tegang kaku. Bergetarlah dada anak muda dari Banyu Biru itu. Ia pernah melihat wajah yang sedemikian itu di Gedangan beberapa tahun lampau. Kalau ia mau pada saat itu Sawung Sariti telah terbunuh dengan ujung tombak pusakanya. Tetapi pada saat itu ia tidak dapat membunuhnya. Perasaannya dirisaukan oleh kenangan masa-masa silam, masa kanak-kanak dan masa-masa mereka bergaul sebagai saudara. Seperti juga pada saat yang serupa, kini tangan Arya Saloka yang memegang pedang itu bergetar. Bergetar karena getaran di dalam jiwanya. Getaran perasaan seorang kakak. Betapapun kemarahan telah membakar dadanya, namun Arya masih sadar bahwa Sawung Sariti adalah adik sepupunya. Dalam kerisauan itu tiba-tiba terdengar suara Sawung Sariti lantang, seperti apa yang dikatakan beberapa tahun yang lampau. "Kakang Arya Saloka, bunuhlah aku." Arya Saloka memandang wajah adiknya, tangannya masih bergetar, namun mulutnya tiba-tiba seperti terkunci. Bahkan kemudian kembali terdengar Sawung Sariti berkata, "Kali ini bunuhlah aku, supaya aku tidak membunuhmu kelak." Nafas Arya Saloka berjalan semakin cepat, bukan karena kelelahan, tetapi karena perasaannya yang bergolak demikian dahsyatnya. Pergolakan perasaan yang telah mengguncangkan nalarnya. Dengan mata yang suram, ia mengamat-amati wajah adiknya dengan seksama, wajah yang masih memancarkan perasaan dendam dan benci. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.